Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tang Xinjing menatap ke langit dan bergumam di dalam hatinya. Ayah menempatkanku di sekte suci Huangfu sebelum dia menghancurkan dinasti Mufeng. Cepat atau lambat, keluarga Tang akan mengambil kembali semua yang telah direnggut oleh orang lain. Pada saat yang sama, semua tetua divisi pil gerbang abadi, mereka mengetahui bahwa ada 39 orang, termasuk Pang Tong, yang bunuh diri di dojo ruang dan waktu. Dari 39 orang itu, ada murid dari Lu Yi, tetua kedua, tetua ketiga, tetua ke-6, tetua ke-9, dan tetua ke-16. Para tetua yang tahu muridnya ada yang mati. Mereka memberitahu dan meminta Diaken penegak hukum, yaitu Hanyong, untuk menyelidiki masalah itu. Ketika Hanyong mendapat kabar masalah itu, dia pergi ke dojo ruang dan waktu. Dirinya berharap menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, di suatu lembah, tepatnya di divisi senjata gerbang abadi, Murong Sisi yang pernah menjadi kepala divisi senjata gerbang dalam, sekarang menjadi tetua ke-18 divisi senjata gerbang abadi. Seorang wanita berusia 90 tahun membungkuk pada Murong Sisi, lalu berkata, "Nona, bawahan ini memiliki sebuah informasi." Murong Sisi berkata, "Baiklah, cepat katakan." Wanita tua itu membuat penghalang kedap suara, lalu berkata, "Nona, tadi malam seseorang dari dinasti Tang memasuki sekte suci Huangfu. Tidak lama kemudian orang itu pergi lagi. Bawahan ini menebak bahwa orang itu pasti menemui Tan Xinjing. Mungkin ada kaitannya dengan pedang suci yang didapat oleh leluhur sekte suci Huangfu dari jurang pemakaman dewa." Mendengarkan hal itu, Murong Sisi mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa pergi dari sini." Wanita tua itu segera melesat dan pergi dari tempat Murong Sisi. Murong Sisi berkata, "Tan Xinjing, putri dari dinasti Tang, selain kamu dan aku, apakah ada orang lain lagi yang sedang bersembunyi di sekte suci Huangfu untuk mendapatkan pedang suci dan harta yang ada di ngarai para dewa?" Murong Sisi tersenyum dan berkata lagi, "Semua harta sekte suci Huangfu akan menjadi milik keluarga Murong. Selama keluarga Murong mendapatkan segalanya dari sekte suci Huangfu, maka semua orang yang ada di benua hukuman surgawi akan tunduk pada keluarga Murong. Cepat atau lambat, keluarga Murong akan mengembalikan masa kejayaannya." Menurut Murong Sisi, di sekte suci Huangfu ada mata-mata dari istana jiwa ilahi, sekte abadi, 4 dinasti suci, dan beberapa dari keluarga tersembunyi. Satu hari kemudian, di gerbang gunung divisi senjata gerbang abadi, Tan Yun menjelaskan mengapa ia datang kepada 2 murid yang menjaga gerbang gunung. Kemudian, kedua murid itu membuka formasi dan mengizinkan Tan Yun masuk. Sebelum Tan Yun memasuki formasi, dia bertanya di mana tempat tinggal Zhong Wuxiao dan siapa tetua yang bertanggung jawab. Setelah mengendarai perahu roh selama 3 jam, Tan Yun sampai di lembah tempat Zhong Wuxiao tinggal. Tan Yun berteriak memanggil nama Zhong Wuxiao, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, di lembah seberang tempat tinggal Zhong Wuxiao, ada Gongsun Ruoxi. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, Gongsun Roxy tidak banyak berubah.
dia masih cantik secara alami. Pada saat yang sama, karena kecantikannya, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik gerbang abadi. Gongsun Ruoxi melihat seseorang di samping Mu Mengyi, lalu berkata, "Tan Yun, apakah itu kamu?" Mendengarkan suara itu, Tan Yun berbalik dan menatap Gongsun Ruoxi yang sudah di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ruoxi, sudah lama kita tidak bertemu." Gongsun Ruoxi melesat dan muncul di depan Tan Yun, lalu berkata, "Kamu masih hidup. Ini benar-benar hebat. Xiao pasti sangat senang jika mengetahui kamu telah kembali. Tan Yun, kapan kamu kembali? Bagaimana caramu keluar dari tanah abadi?" Setelah menanyakan hal itu, Gongsun Ruoxi melangkah maju dan meraih lengan kanan Mu Mengyi. Setelah uji coba di tanah abadi, Gongsun Ruoxi, Mu Mengyi, Sui Zian, Huang Futingfeng, Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Luren, Baili Longtian, dan Xiao Qing menjadi teman dekat. Kemudian, Tan Yun menceritakan bagaimana cara dia kembali dari tanah abadi. Setelah mendengarkan cerita Tan Yun, Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, "Kamu pasti ingin menemui Xiao. Dia baru saja dipanggil oleh guru. Lebih baik kalian menunggu Xiao di tempat tinggalku." Tan Yun setuju. Jadi dia dan Mu Mengyi mengikuti Gongsun Ruoxi. Setelah itu, mereka masuk ke dalam lembah peri milik Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi berkata, "Tan Yun, ini kabar yang luar biasa. Aku akan mengirim seseorang untuk memanggil Zian, San Guan, Xiao Qing, Huang Futingfeng, dan yang lainnya." Gongsun Ruoxi dengan gembira berjalan keluar lembah dan membayar 10 orang dengan masing-masing 10.000 batu roh tingkat menengah. Mereka diminta untuk pergi dan memberitahu Sui Zian dan yang lainnya. Gongsun Ruoxi sendiri akan pergi ke lembah Murong Sisi untuk menemui Zhong Wuxiao. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Mu Mengyi berkata, "Tan Yun, menurutku senior Ruoxi menyukaimu." Tan Yun terkejut dan berkata, "Mengyi, jangan menggodaku." 1 jam kemudian, di lembah Murong Sisi, Murong Sisi memegang tangan Zhong Wuxiao dan berkata, "Xiao, bagaimana pendapatmu tentang hal yang guru sampaikan sebelumnya?" 6 bulan yang lalu, Murong Sisi memberitahu Zhong Wuxiao bahwa dia memiliki adik laki-laki yang berbakat. Murong Sisi ingin menjodohkan Zhong Wuxiao dengan adiknya. Keluarga Murong merupakan keluarga yang kuat di zaman kuno. Meskipun telah mengalami kemunduran, keluarga Murong masih sebanding dengan 4 dinasti yang ada. Murong Sisi sangat menyukai Zhong Wuxiao, sehingga dia ingin Xiao menjadi istri adiknya. Murong Sisi juga mengatakan latar belakang keluarganya pada Zhong Wuxiao dan memintanya jangan membocorkan informasi itu. Zhong Wuxiao memandang Murong Sisi dan berkata, "Guru, aku tahu kamu sangat menyayangiku, tetapi aku tidak bisa setuju dengan perjodohan itu." Murong Sisi berkata, "Xiao, Tan Yun sudah lama tiada. Kenapa kamu menolak tawaranku?" Zhong Wuxiao berkata dengan ekspresi sedih, "Karena Tan Yun berkata di depan makam orang tuaku bahwa dia akan menjadi menantu mereka." Zhong Wuxiao memperlihatkan gelang giok yang berada di tangan kanannya dan berkata, "Ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan. Ibu Tan Yun yang memberikannya padaku. Meskipun Tan Yun dan aku belum menikah, tetapi karena gelang giok ini, aku menganggap orang tua Tan Yun adalah orang tuaku."
Guru, alasan terpenting adalah karena aku hanya mencintai Tanyun. Mendengarkan hal itu, Murong Sisi menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan pernah memaksamu lagi." Song Wuxiao berkata, "Terima kasih guru atas pengertiannya." Murong Sisi tersenyum dan berkata, "Guru akan membahas dengan tetua lainnya mengenai kompetisi yang akan dilangsungkan dalam waktu 20 hari lagi. Kamu kembalilah dan jangan lupa untuk datang saat kompetisi diadakan." Song Wuxiao menjawab, "Baik guru." Begitu Murong Sisi dan Song Wuxiao melangkah keluar dari aula istana, mereka melihat Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi berkata, "Murid memberi hormat pada guru." Murong Sisi berkata sambil tersenyum, "Ruoxi, ada apa?" Gongsun Ruoxi menjawab, "Murid ini ingin menemui Junior Xiao." Murong Sisi mengangguk dan segera terbang ke langit. Gongsun Ruoxi berkata, "Xiao, Tanyun masih hidup dan menunggumu di lembah periku." Murong Sisi yang berada di udara menjadi kaget. Dia menoleh melihat Song Wuxiao dan Gongsun Ruoxi pergi dengan bahagia. Murong Sisi berkata, "Apa? Ternyata Tanyun masih hidup." 1 jam kemudian, Song Wuxiao dan Tanyun berpelukan erat. Song Wuxiao berjinjit dan mencium bibir Tanyun sambil menangis. 3 hari kemudian, Bai Li Longtian, Xiao Qing, Jun Buping, San Guan, Wang Fu Tingfeng, Ken Xinyi, Sui Zian, dan Luren sampai di lembah peri milik Gongsun Ruoxi. Sui Zian memeluk Tanyun dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu merindukanku?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Ya, sepanjang waktu." Setelah itu, Sui Zian berbicara dengan para perempuan lainnya. Wang Fu Tingfeng berkata, "Senang melihatmu masih hidup. Selama kamu tidak ada, kami semua merindukanmu." Tanyun memandang Ken Xinyi dan berkata, "Saudara Huang Fu, kamu harus memperlakukan Ken Xinyi dengan baik." Wang Fu Tingfeng memandang Ken Xinyi dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, Ken Xinyi memeluk Tanyun lalu berkata, "Selamat datang kembali penyelamatku." Tanyun tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, kita semua adalah sahabat." Setelah Ken Xinyi melepaskan pelukannya, San Guan dan Xiao Qing masing-masing memberikan pelukan pada Tanyun sebagai tanda mereka telah menjadi sahabat. Gongsun Ruoxi sudah menyiapkan jamuan makan. Setelah itu, mereka mengobrol banyak sambil meminum anggur. Keesokan harinya, Tanyun yang sedang tertidur tiba-tiba mendengar suara keributan. Di gerbang lembah, Gongsun Ruoxi, Song Wuxiao, Ken Xinyi, Mu Mengyi, San Guan, Sui Zian, Xiao Qing, Wang Fu Tingfeng, Jun Buping, Bai Li Longtian dan Luren. Mereka melihat ada 9 orang yang sedang menunggu mereka di luar lembah. Alasan 9 orang itu tidak dapat masuk karena ada tirai cahaya yang membatasi. 1 orang memancarkan kekuatan di alam pemurnian jiwa tingkat 9, sedangkan 8 orang lainnya memancarkan kekuatan alam pemurnian jiwa tingkat 8. Orang yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat 9 berkata, "Junior Songwu, lihatlah, Tanyun tidak berani keluar. Apakah dia benar-benar tunanganmu? Orang seperti Tanyun tidak pantas untukmu. Jika kamu mau bersamaku, aku akan memberimu sumber daya yang sangat banyak untuk berkultivasi." 8 orang lainnya berkata, "Apa yang dikatakan senior Jiang itu benar.
Junior Seungwoo, alangkah baiknya kamu bersama Senior Jiang. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah jika bersama Senior Jiang. Junior Seungwoo, Tanyun juga memiliki masalah dengan divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, dan divisi jiwa binatang. Sebelum kamu menikah dengan Tanyun, alangkah baiknya kamu meninggalkan Tanyun dan mengikuti Senior Jiang. Salah satu orang berkata, "Saudara-saudaraku, selain Junior Seungwoo dan Junior Gongsun Roxy, sebenarnya ada beberapa wanita cantik lainnya. Bagaimana jika mereka ikut dengan kita?" Mendengarkan hal itu, Seungwoo Xiao menjadi marah lalu berkata, "Jiang Kai, apakah karena kakekmu adalah kepala divisi senjata gerbang abadi, kamu bisa membuat masalah seenaknya?" Sui Zian berkata, "Sekelompok orang yang tidak tahu malu, cepat pergi dari sini." Pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Aku di sini. Apa yang kalian cari?" Mu Mengyi, Sui Zian, dan Seungwoo Xiao yang melihat Tanyun menjadi terkejut. Seungwoo Xiao menggenggam tangan Tanyun dan berkata, "Ayo kembali dan abaikan mereka." Seungwoo Xiao baru saja bersatu kembali dengan Tanyun dan tidak ingin kehilangan Tanyun lagi. Menurut Seungwoo Xiao, Tanyun hanyalah alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, sedangkan Jiang Kai di alam pemurnian jiwa tingkat 9. Gongsun Roxy berkata, "Tanyun Xiao benar, abaikan saja mereka." Jiang Kai berkata, "Tanyun, Seungwoo Xiao adalah wanita yang aku inginkan. Selama aku masih ada, kamu tidak akan bisa bersamanya. Aku, Jiang Kai, memberimu pilihan. Serang aku 3 kali jika kamu bisa menjatuhkanku atau membuatku mundur beberapa langkah. Aku anggap kamu menang dan aku tidak akan pernah mengejar Junior Seungwoo lagi. Jika kamu gagal, kamu akan berlutut di depanku dan bersumpah untuk menjauh dari Junior Seungwoo." Tanyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Mu Mengyi dan yang lainnya mencoba menghentikan Tanyun. Tanyun memandang semua orang dan berkata, "Kalian harus percaya padaku." Jiang Kai berkata, "Tanyun, jika terjadi sesuatu padamu, aku harap kepala sekte tidak menyalahkanku." Tanyun menjawab, "Baiklah kalau begitu. Jika kamu terkena 1 pukulan dariku dan mati, semoga kakekmu tidak menyalahkanku." Jiang Kai berkata, "Jangan khawatir, ada banyak saksi di sini." Tanyun dipenuhi niat membunuh, memusatkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu melesat ke arah Jiang Kai. Ketika pukulan Tanyun mengenai dada Jiang Kai, dada Jiang Kai tiba-tiba membengkak. Setiap pukulan membuat telinga, hidung, dan mulut Jiang Kai mengeluarkan darah. Melihat adegan itu, semua orang menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Tanyun begitu dahsyat. Salah satu murid menginjak pedang terbang dan berkata, "Tidak, Senior Jiang telah mati. Aku akan melapor pada kepala divisi." 7 orang sisanya di alam pemurnian jiwa tingkat 8. Mereka melesat dan ingin menyerang Tanyun. Seungwoo Xiao berkata, "Tanyun, aku akan membantumu." Tanyun berkata, "Xiao, kamu bukan lawan mereka. Tidak perlu membantuku." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di belakang 7 orang itu. Tanyun melesatkan serangan yang membuat 7 orang itu mati seketika. Pada saat ini, Tanyun sangat percaya diri. Orang yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat 9 bukanlah lawannya.
Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya menyaksikan kekuatan Tanyun. Mereka sulit mempercayai bahwa Tanyun yang berada di alam pemberian jiwa tingkat ketiga bisa dengan mudah menghabisi 7 orang yang berada di alam pemberian jiwa tingkat ke-8. Song Wuxiao berkata dengan cemas, "Tanyun, kepala divisi akan segera datang. Cepat kamu pergi bersama Meng Yi." Gongsun Ruoxi memandang Tanyun dengan penuh kecemasan, karena orang yang Tanyun habisi adalah cucu kepala divisi senjata gerbang abadi. Hanya Huang Fu Tingfeng yang saat ini masih tenang. Tanyun tersenyum dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Aku ingin melihat apa yang bisa kepala divisi senjata gerbang abadi lakukan." Setelah itu, Tanyun menatap Luren dan berkata, "Luren, apakah kamu masih memiliki anggur sisa tadi malam?" Luren menjawab, "Ya, masih ada." Luren masuk ke dalam lembah peri untuk mengambil sebotol anggur. Setelah itu, anggur itu diberikan pada Tanyun. Tanyun bersandar di sebuah batu dan memutuskan, jika kepala divisi senjata gerbang abadi berani melakukan sesuatu, Tanyun tidak keberatan membiarkan kera iblis menghabisinya. Luren berkata, "Senior Tan, masalahmu juga masalahku. Aku akan bersaksi mengenai kejadian ini." Jun Buping, Bai Li Longtian, dan yang lainnya setuju pada Luren. Tanyun memandang semua orang dan berkata, "Semuanya biarkan aku saja yang menangani, karena yang telah aku habisi adalah cucu kepala divisi senjata gerbang abadi. Terutama Ruoxi dan Xiao, kalian adalah murid divisi senjata. Kalian berdua tidak bisa bersaksi untukku. Cepat kalian semua masuk ke dalam lembah." Mendengarkan hal itu, Bai Li Longtian berkata, "Senior Tan, kamu bilang kita adalah sahabat hidup dan mati. Kita tidak bisa berdiam diri begitu saja." Yang lain juga menunjukkan tekad mereka untuk berbagi suka dan duka bersama Tanyun. Tanyun muncul di depan semua orang dan berkata, "Karena kalian dan aku adalah sahabat hidup dan mati, jadi aku tidak ingin menyeret kalian ke dalam masalah." Tanyun berkata lagi, "Aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tetapi kalian berbeda. Begitu kalian mendapat masalah yang melibatkan seorang pejabat sekte, kalian tidak akan bisa bertahan hidup." Mendengarkan hal itu, ketika semua orang ingin mengatakan sesuatu, Mu Mengyi berkata terlebih dahulu, "Kita dengarkan kata-kata Tanyun. Ayo masuk ke dalam lembah." Bai Li Longtian menatap Tanyun dan berkata, "Senior Tan, kamu harus berhati-hati." Setelah itu, Gongsun Ruoxi membuka formasi pelindung lembah dan masuk bersama semua orang. 2 jam kemudian, sebuah suara terdengar. "Siapa yang bernama Tanyun?" Tiba-tiba, 19 orang muncul. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih sedang memegang murid yang tadi melarikan diri. Orang tua itu adalah kepala divisi senjata gerbang abadi, yaitu Fang Changhai. 18 orang di belakang Fang Changhai adalah para tetua termasuk Murong Sisi. Beberapa saat yang lalu, ketika Fang Changhai dan 18 tetua sedang mendiskusikan mengenai kompetisi senjata, Fang Changhai mengetahui bahwa cucunya telah dihabisi oleh Tanyun. Murid yang melarikan diri tadi berkata, "Kepala dia adalah Tanyun." Tanyun meminum anggur dan berkata, "Tanyun memberi hormat pada kepala." Setelah itu Tanyun berkata lagi, "2 jam yang lalu, cucumu menggangguku dan memaksaku untuk bermain-main dengannya. Tanpa diduga, cucumu tidak pandai belajar dan dipukul sampai mati olehku.
Tetapi 7 orang lainnya tiba-tiba menyerangku dan aku membalasnya. Mendengarkan itu, Fang Changhai berkata dengan marah, "Kamu bajingan kecil, berani beralasan setelah membunuh seseorang. Bahkan jika kepala sekte menyukaimu, hari ini kamu tidak akan bisa pergi." Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.